5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Di manakah kamu tinggal adik-adik? Di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Apakah di daerah tersebut masyarakatnya itu menjunjung nilai persatuan dan kesatuan? Ayo kita pelajari bersama-sama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia adik-adik. Negara Indonesia itu memiliki posisi geografis yang unik, sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia ini juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Nah, amatilah peta Indonesia berikut ini adik-adik. Adik-adik, dari peta Indonesia ini nih, amatilah gambar peta tersebut. Tuliskan nama-nama daerah yang pernah kamu kunjungi pada kolom berikut ini. Nah, adik-adik coba tuliskan ya nama-nama daerah yang pernah kalian kunjungi dari peta di Indonesia. Nah, Siti mengamati gambar peta daerah tempat tinggal saudaranya di Jawa Tengah. Dengan peta, Siti ini mengetahui banyak hal tentang daerah di Jawa Tengah. Letak kota atau tempat pada peta itu biasanya dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Nah, jarak dua garis bujur itu berdekatan sebesar 1 derajat saja. Jarak dua garis lintang berdekatan itu sebesar 1 derajat juga. Garis bujur sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur adik-adik. Garis lintang juga dibagi menjadi dua, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan. Provinsi Jawa Tengah itu beribu kota di kota Semarang adik-adik. Ya, Kak Citra berasal dari kota Semarang. Nah, letak geografis kota Semarang itu sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Nah, tunjukkan letak Semarang pada gambar peta di atas ya. Nanti ada gambar peta. Kemudian lingkarilah dengan pensil berwarna. Nah, di sini Kak Citra punya peta dari Jawa Tengah. Nah, di sini letak dari kota Semarang itu ini nih adik-adik ya. Nah, tadi kota Semarang itu berada di 110 ya, 110 dari garis bujurnya, dan tadi dari lintangnya adik-adik sudah tahu bahwa ada 7 lintang selatan dan 110 bujur timur. Di sini ya 110 bujur timur dan 7 lintang selatan, seperti itu. Nah, adik-adik, lihatlah peta di kelasmu atau di buku atlas. Pilihlah 10 kota atau kabupaten pada peta di atas, kemudian tuliskan letak menurut garis lintang dan garis bujurnya.
Ini adalah contoh nama-nama tempat yang ada di Jawa Tengah, lalu garis lintangnya berapa dan garis bujurnya berapa. Kalian bisa amati di atlas atau di peta kalian nih adik-adik ya. Kalian juga bisa mencari sumbernya dari internet nih. Misalnya di kota Brebes itu garis lintangnya 7 derajat lintang selatan dan garis bujurnya ada 108 derajat bujur timur. Nah ini ya Kak Citra tidak akan bacakan satu persatu, ini hanya sebagai contoh saja ya. Di Jawa Tengah ini Kak Citra sebutkan ada sekitar 35 kota berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya ya. Ini contohnya, kalian bisa mencari berdasarkan kota tempat tinggal kalian masing-masing di peta yang kalian miliki. Nah, pada latihan tersebut kita telah ditunjukkan nama 10 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Setiap provinsi itu mempunyai kabupaten adik-adik, dan setiap kabupaten itu memiliki kekhasannya masing-masing. Namun demikian, tentu saja antara kabupaten yang satu dengan yang lainnya harus tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Tidak hanya di dalam lingkup kabupaten, dengan orang-orang terdekat, kita itu juga harus menjunjung persatuan dan kesatuan. Nah, perhatikan gambar berikut adik-adik. Paman Siti dan para tetangga bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Mereka juga mengganti bolam lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka ini ya demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Nah, ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, dan sebaliknya ada pula perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Adik-adik bisa diskusikan dengan teman-teman kalian nih, contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan yang tidak mencerminkan persatuan. Misalnya di sini ya, yang mencerminkan persatuan apa? Oh, membersihkan lingkungan bersama-sama, menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan tulus dan ikhlas, menghormati perbedaan, baik perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat, lalu mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama, saling menghormati antar sesama anggota masyarakat, dan bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun daerah. Lalu contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan adalah tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan, melakukan kegiatan dengan terpaksa atau setelah ditegur orang tua kita, mempermasalahkan perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan, mengutamakan kepentingan pribadi, saling ejek dan menganggap suku sendiri yang paling baik, bermain dengan teman yang hanya memiliki persamaan suku, agama, ras, ataupun daerah. Nah, ini contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Dari segi geografis, negara Indonesia ini membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu adik-adik, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Apakah kamu mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Mari kita baca tulisan berikut ini. Makna penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan akan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, itu menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Nah, dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia, yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah, ini adalah makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dibuatlah iklan ajakan atau seruan seperti berikut ini. Marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Adik-adik tentunya masih ingat iklan. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Nah, iklan itu biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan itu juga ada di televisi maupun di radio. Nah, adik-adik, carilah contoh iklan dari media cetak. Gunting iklan tersebut, lalu ceritakan isinya di depan teman-teman kalian. Tempelkan iklan yang kamu peroleh di kolom buku kalian masing-masing. Contohnya di sini Kak Citra menemukan iklan mesin cuci Resik mesin cuci. Nah, gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Nah, iklan tersebut itu berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cucinya. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas mesin cucinya, programnya, dan bahan tabungnya dalam mesin cuci. Iklan tersebut itu mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resik. Nah, coba adik-adik cari iklan ya di koran atau di majalah, lalu kalian jelaskan apa isi iklan tersebut. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.